Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nastain. Di video kali ini kita akan belajar matematika kelas 10 baik SMA maupun SMK dengan judul eksponen atau pangkat untuk pertemuan yang kedua ya. Tanpa mengulur banyak waktu, mari kita mulai. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan video pertemuan pertama materi eksponen, di mana video pertemuan pertama kita sudah membahas sifat-sifat eksponen dan contoh soal 1 sampai 3 ya. Maka di video pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan dari contoh soal nomor 4. Nah, di sini ada soal sederhanakan dalam kurung X pangkat 3 dalam kurung X pangkat minus 2 dalam kurung X pangkat 2 dikali akar X tutup kurung pangkat 2 tutup kurung pangkat minus 1. Nah, jika soalnya seperti ini, kita kerjakan yang dalam kurung paling dalam dulu ya, yang ini ya. Jadi X pangkat 2 dikali akar X dalam tutup kurung pangkat 2 ini bisa menggunakan sifat eksponen yang kelima ya. Jadi pangkat yang di luar dikali pangkat yang di dalam, dengan hasil dalam kurung X pangkat 3 dalam kurung X pangkat minus 2 dikali X pangkat 4, karena 2 kali 2 ya, dikali X ini hasilnya X karena akar dipangkatkan jadi setengah dikali 2, 1 gitu ya, karena 1 nggak usah ditulis gitu ya. Ini tutup kurung pangkat minus 1. Nah, yang di dalam kurung ini kan perkalian nih, kita lihat perkalian itu bisa menggunakan sifat eksponen yang pertama, jadi pangkatnya dijumlahkan ya. Jadi penjumlahan dari minus 2 ditambah 4 ditambah 1 itu hasilnya 3 ya. Maka hasilnya dalam kurung X pangkat 3 dalam kurung X pangkat 3 tutup kurung pangkat minus 1. Untuk X pangkat 3 tutup kurung pangkat minus 1 ini bisa menggunakan sifat eksponen yang kelima ya. Maka hasilnya X pangkat 3 dikali X pangkat minus 3. Nah, sampai sini kita bisa menggunakan sifat eksponen yang pertama lagi ya. Jadi pangkatnya dijumlahkan karena belakangnya minus, jadi 3 ditambah minus 1, 3 ditambah minus 3 ya, sama aja 3 dikurangin 3 gitu ya. Nah, 3 dikurangin 3 hasilnya 0. Maka di sini pangkatnya 0. Nah, perlu diketahui bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya 1, dan itu udah pasti ya. Maka X pangkat 0 sama dengan 1 gitu ya. Paham sampai sini ya? Kita lanjut di soal nomor 5. Di sini ada soal sederhanakan dalam pangkat positif, dimana A pangkat 2 dikali B pangkat minus 1 dikali C pangkat minus 1 per A pangkat minus 3 dikali C pangkat 2 dikali B pangkat minus 3. Nah, sampai sini kita keatasin semua dulu ya, yaitu dengan cara menggunakan sifat eksponen yang kedua. Jadi yang di bawah atau penyebutnya di keatasin semua ya. Nah, karena keatasin yang tadinya pangkatnya plus atau minus diubah ya. Contoh yang tadinya plus berubah jadi minus, yang tadinya minus berubah jadi plus gitu ya. Nah, sampai sini kita jumlahkan nih antara yang A sama yang A, yang B, B sama yang B, C sama C ya. Namun menggunakan sifat eksponen yang pertama, jadi pangkatnya dijumlahkan ya. Hasilnya A pangkat 2 ditambah 3 dikali B pangkat pangkat minus 1 ditambah 3 dikali C pangkat minus 1 ditambah minus 2. Kita jumlahkan.
Jadi dapat A pangkat 5 dikali B pangkat 2 dikali C pangkat minus 3. Nah, karena bilangan yang bisa dihitung itu bilangan yang berpangkat positif, maka kita ubah dulu yang bilangan di sini yang berpangkat negatif ya, karena di sini disuruhnya sederhanakan dalam pangkat positif ya. Jadi C-nya ini kan masih pangkatnya negatif nih, pangkat minus 3, maka kita ubah menjadi bentuk pecahan atau menggunakan sifat eksponen yang kedua. Jadi A pangkat 5 dikali B pangkat 2 per C pangkat 3, gitu ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 6. Sederhanakan dalam pangkat positif X pangkat setengah per X pangkat 2 per 3 dikali X pangkat 5 per 6 ditambah 2 dikali X pangkat setengah dikali X pangkat minus 5 per 6 per X pangkat 2 per 3. Nah, sampai sini kita atasin semua dulu ya. Jadi kita gunakan sifat eksponen yang kedua. Jadi yang penyebutnya ini kita jadikan pembilang semua ya. Maka hasilnya perkalian ya. Jadi X pangkat setengah dikali X pangkat minus 2 per 3 dikali X pangkat minus 5 per 6 ditambah 2 dikali X pangkat setengah dikali X pangkat minus 5 per 6 dikali X pangkat minus 2 per 3. Nah, sampai sini kita bisa menggunakan sifat eksponen yang pertama ya. Jadi kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan dulu untuk pangkatnya. Seperti ini. Maka hasilnya X pangkat 3 minus 4 minus 5 ya, atau 3 dikurangin 4 dikurangin 5 per 6 ditambah 2 dikali X pangkat 3 dikurangin 5 dikurangin 4 per 6. Di sini kenapa? Karena penyebutnya kita biar bisa dijumlahkan, kita samakan dulu, yaitu 6 ya. Maka hasilnya X pangkat minus 6 per 6 ditambah 2 dikali X pangkat minus 6 per 6. Nah, di sini bisa dicoret ya, karena sama ya. Maka hasilnya X pangkat minus 1 ditambah 2 dikali X pangkat minus 1. Nah, di sini kan pangkatnya sama ya, maka bisa dijumlahkan. Hasilnya 3 dikali X pangkat minus 1. 3 dari mana? Dari X yang di depan ini sebetulnya ada angka 1 ya. Jadi 1 dikali X pangkat minus 1 ditambah 2 dikali X pangkat minus 1 gitu ya. Nah, sampai sini, sampai 3 dikali X pangkat minus 1 ini bisa menggunakan sifat eksponen yang kedua ya. Maka hasilnya 3 per X ya, karena perintahnya sederhanakan dalam pangkat positif. Jadi yang X pangkat minus 1-nya ini masih minus ya, diubah menjadi biar menjadi positif pangkatnya. Jadi hasilnya 3 per X. Sampai sini paham ya? Kita lanjut untuk contoh soal nomor 7. Sederhanakan B pangkat minus 2 dikali A pangkat minus 3 per A pangkat 2 dikali B dibagi A pangkat minus 4
dikali B pangkat minus 4 per B pangkat minus 1. Nah, jika soalnya seperti ini, kita ubah dulu penyebutnya agar menjadi pembilang semua ya, atau yang bawah kita ke atasin semua ya, dengan cara menggunakan sifat eksponen yang kedua. Jadi kalau sifat eksponen yang kedua itu pangkat, kalau diubah pangkat yang tadinya plus menjadi minus, yang tadinya minus menjadi plus gitu ya. Jadi dapat B pangkat minus 2 dikali A pangkat minus 3 dikali A pangkat minus 2 dikali B pangkat minus 1 dibagi A pangkat minus 4 dikali B pangkat minus 4 dikali B pangkat 1. Nah, sampai sini kita lihat di sini ada perkalian. Perkalian itu bisa menggunakan sifat eksponen yang pertama ya. Dan juga pembagian di sini masih bentuk titik 2. Agar mudah dipahami, kita ubah dulu menjadi per gitu ya. Seperti ini ya. Jadi pangkatnya kita jumlahkan dulu. Maka hasilnya A pangkat minus 5 dikali B pangkat minus 3 per A pangkat minus 4 dikali B pangkat minus 3. Di sini B-nya kan sama ya, kita bisa coret aja. Nah, untuk yang A pangkat minus 5 per A pangkat minus 4 ini bisa menggunakan sifat eksponen yang kedua. Namun A pangkat minus 5 ini kita pindahin jadi yang bawah ya. Agar apa? Agar pangkatnya berbentuk positif gitu ya. Jadi hasilnya 1 per A pangkat minus 4 dikali A pangkat 5. Nah, A pangkat minus 4 dikali A pangkat 5 ini bisa menggunakan sifat eksponen yang pertama ya. Jadi hasilnya 1 per A gitu ya. Paham sampai sini ya? Kita lanjut untuk contoh soal nomor 8. Hitunglah 8 pangkat 3 pangkat minus 1 ditambah 1 per 4 pangkat minus setengah. Nah, kita lihat di contoh soal ini angka mana yang bisa dipangkatkan. Di sini angka 8 sama 4 ya. 8 dipangkatkan menjadi 2 pangkat 3 dan 4 dipangkatkan menjadi 2 pangkat 2 gitu ya. Nah, untuk yang 2 pangkat 3 tutup kurung pangkat 3 di sini kan ada pangkat lagi ya, pangkat minus 1 gitu ya. Maka apa? Kurungnya dihilangkan ya. Jadi 2 nanti 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat minus 1 gitu ya. Dan untuk dalam kurung 2 pangkat 2 tutup kurung pangkat minus setengah ini bisa menggunakan sifat eksponen yang kelima ya. Jadi hasilnya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat minus 1 ya, karena di sini ada pangkat lagi gitu ya. Jadi lebih mudahnya kurungnya dihilangkan terlebih dahulu ya gitu ya. Ditambah 1 per 2 pangkat minus 1. Nah, di 2 pangkat 3 di sini kita fokusin ke 3 dikali 3 pangkat minus 1. Itu bisa menggunakan sifat eksponen yang pertama ya. Jadi 3-nya ini 3 yang pertama berpangkat 1 dikali 3 yang kedua berpangkat minus 1 gitu ya. Dan untuk 1 per 2 pangkat setengah ini bisa menggunakan sifat eksponen yang kedua. Hasilnya 2 pangkat 3 pangkat 0 ditambah 2. Nah, kita udah bahas ya, bilangan yang berpangkat 0 pasti hasilnya 1 gitu ya. Jadi 3 pangkat 0 ini sama dengan 1 gitu ya. Jadi ditulis 2 pangkat 1 ditambah 2 gitu ya.
Nah, 2 dipangkat 1 ini 2 gitu ya. 2 tambah 2 4 gitu ya. Bisa kita lanjut ya ke contoh 9. Di sini ada contoh, carilah nilai X dari 2 pangkat X sama dengan 8 gitu ya. Nah, ini lumayan mudah ya. Jadi kita kita lihat 8-nya ini bisa dipangkatkan jadi berapa gitu ya. Jadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3, karena perpangkatan dari 8, 2 pangkat 3 ya. Nah, pangkat 3-nya ini ya sama dengan X gitu ya. Paham sampai sini ya? Oke teman-teman, di video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman yang lainnya ya. Terima kasih.